Mencari informasi. Mencari informasi tentang apa? Ya, tentang alternatif salon misalnya. Kan kayak contohnya di Taipei, salonnya ada banyak. Jadi kita cari informasi mana yang paling bagus kualitasnya, terus mana yang paling murah atau yang paling terjangkau. Tuh. Terus habis pencarian informasi, oke itu Mbak Solea sudah jawab semua itu. Habis cari. Habis nyari informasi, terus dievaluasi alternatifnya. Habis dievaluasi, terus memutuskan untuk milih salon yang mana. Nah, kalau perilaku setelah pembelian itu apa? Masih ingat nggak kemarin kita bahas perilaku setelah pembelian? Jadi habis membeli, habis pergi ke salon, ada perilaku setelah pergi dari salon. Apa? Evaluasi. Evaluasi apa? Bisa mempengaruhi repeat purchasing ya. Kalau misalnya puas, kembali ke tempat yang sama. Tapi kalau enggak, bisa cari alternatif yang lain. Oke, jangan lupa ya. Sekarang kita masuk ke positioning. Ada yang tahu positioning itu apa? Kan kemarin ada di tugas toh. Enggak, positioning. Apa maksudnya dari positioning? Jangan lupa istilah-istilah bahasa Inggrisnya dihafalkan ya. Kayak tadi nyebutin karakteristik jasa, kan ada istilah di bahasa Inggrisnya apa, maksudnya apa harus paham juga bahasa Indonesianya. Produk unggulan atau image, maksudnya apa Mbak Nani? Pencitraan. Contohnya, pencitraan gimana? Memberitahu di mana keunggulan produk kita agar diketahui masyarakat dan agar masyarakat dengan mudah mengenali produk kita, menciptakan image yang baik. Oke, ada yang tahu contohnya nggak? Slogan. Oke, jadi paham ya maksudnya positioning. Jadi, nih, positioning adalah perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di antara pesaing. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk membedakan persepsi perusahaan berikut produk dan jasanya. Kalau contohnya kan tadi slogan. Ada yang tahu nggak? Contoh konkretnya kayak gimana Mbak Nani kalau slogan?
Yamaha selalu terdepan. Oke. Terus, ada lagi yang lain? Aman, terpercaya, dan tunggu. Oke. Selain slogan, apa kira-kira yang pas buat positioning? Oke. Logo. Sip, logo juga bisa. Jadi kan kayak misalnya kita ngelihat tanda M warna kuning. Ada yang tahu nggak itu punya siapa? Oke, punya McDonald. Jadi itu salah satu positioning juga ya. Jadi biar tahu apa jadi istilahnya kita kayak menanamkan citra perusahaan ke masyarakat. Kita ini seperti apa sih, keunggulan kita di mana? Nah, itu dengan positioning. Insiden apa, Mbak? Nih, langkah-langkah positioning mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing. Terus memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat atau menonjol. Kalau aja P warna itu oke. Oh, neneknya lagi sakit. Ini obat, Mbak. Terus menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada pelanggan. Oke, itu langkah-langkahnya positioning. Jadi paham ya maksudnya positioning ya. Ini kriteria sebuah keunggulan penting berbeda superior dapat dikomunikasikan pelopor harga terjangkau dan menguntungkan. Sip, kalau paham. Jadi ingat, kalau kita bahas pemasaran itu pasti ada yang namanya STP. STP itu apa? Tahu nggak? STP. Oke, jadi kalau kita bahas pemasaran, nanti kalau mbak-mbak belajar manajemen pemasaran atau apapun yang ada yang embel-embel namanya pemasaran, itu pasti ada yang namanya STP. Itu satu kelompok, nggak boleh dipisahkan. Segmentasi, targeting, sama positioning. Nah, jadi kan tadi habis dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok, terus habis itu pilih satu kelompok buat jadi target. Nah, setelah pilih satu kelompok, kita mempositioningkan produk kita ke masyarakat. Jadi kita menanamkan image ke masyarakat itu tadi. Jadi jangan lupa ya. Itu satu kelompok STP. Satu kombinasi. Paham ya? Nah, ini ada yang namanya kesalahan-kesalahan dalam positioning. Ada yang namanya under positioning. Pelanggan tidak mengenali produk, berarti kurang positioningnya. Terus kalau over positioning, pelanggan mempunyai gambaran terlalu sempit mengenai suatu atribut. Itu harusnya image-nya di benak masyarakat itu terlalu sempit. Jadi harusnya nggak seperti itu, tapi mereka membayangkan yang seperti itu over positioning. Kalau confused positioning, pelanggan tidak merasa pasti dengan citra produk. Jadi misalnya image-nya tadi, misalnya Yamaha selalu yang terdepan. Tapi pada nyatanya misalnya kualitasnya kualitasnya nggak sebagus motor-motor yang lain, misalnya seperti itu. Itu confused positioning. Terus doubtful positioning, pelanggan merasa ragu dengan janji. Jadi itu juga ini karena kualitas yang diterima tidak sesuai yang dijanjikan, itu doubtful. Tapi kalau